Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur griming-griming yang saya cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat ya Pak Guru. Alhamdulillah ya. Itu kita ini baru mau bisa melakukan penelusuran lagi ya. Ini sudah lama banget kita nggak melakukan penelusuran karena aktivitas teman-teman ya pada sibuk-sibuk semua ini, jadi baru ini ada kesempatan kita manfaatkan waktunya untuk kita nanti akan melakukan penelusuran. Dan nanti seperti apa penelusurannya, ikuti perjalanan sedulur griming. Jangan lupa di subscribe. Ya sedulur, kita akan melakukan mediumisasi ya. Kita coba berinteraksi, kita sedikit menelusuri. Nah, sebelum itu kita lakukan meditasi. Masih melakukan meditasi, kita izin ke tempat ini. Tidak perlu saya sebutkan lokasinya, yang jelas ini di kota Cilacap sedulur. Apa mau Mas Gino? Ayo Mas. Assalamualaikum Ki. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Ini khususnya untuk Cilacap. Aki pastinya udah tahu kan Cilacap dulu seperti apa dan sekarang seperti apa. Kalau dari kacamata Aki, Cilacap yang dulu itu seperti apa Ki? Dijelaskan. Bisa dijelaskan Dengan bahasa Aki nggak apa-apa. Dulunya hutan belantara. Suaranya dikeraskan lagi biar nanti teman-teman sedulur ini dengar dan tahu. Jadi dulunya itu belum seperti ini, banyak bangunan ya Ki. Terus kalau di Cilacap dulu pastinya kan ada pemimpin ya Ki, yang memimpin masyarakat sini. Itu sosok pemimpin yang dulu itu seperti apa Ki? Yang berpengaruh besar di Cilacap sini, yang sampai bisa membuat Cilacap bangkit. Dari Majapahit, Mataram. Itu putranya itu apa? Oh, dulunya berarti dari kerajaan Majapahit dan Mataram berkumpul di sini. Jadi awal dulunya Cilacap itu bangkit karena ada kedatangan dari Trah Mataram, Ksatria ya, dan juga Majapahit ya Ki. Terus sosok yang seperti apa yang dari Mataram atau Majapahit itu yang bisa membawa kota Cilacap? Yang jelas orangnya tulus, lurus, benar, tidak ada yang ditutupi. Mungkin Aki kenal dengan salah satu tokoh itu Ki, bisa disebutkan yang membawa Cilacap menjadi bangkit?
dan berkembang sampai saat ini? Boleh disebutkan. Tidak boleh disebutkan. Kenapa Ki? Kenapa Ki? Nantinya akan jadi gonjang-ganjing. Nantinya akan jadi gonjang-ganjing. Hanya belum. Berarti ada perbedaan pendapat di masyarakat ya Ki? Ya, itu zaman dulu beda dengan sekarang. Zaman dulu beda dengan sekarang Jadi tidak bisa disamakan. Jadi tidak boleh dan tidak boleh. disebutkan. Yang jelas orangnya harus jujur, lurus, adil, dan boleh Tidak boleh bohong. Terus ke depan kita kan di Cilacap akan ada muncul pemimpin baru. Menurut Aki, pemimpin yang seperti apa sih sosoknya, jiwanya yang bisa memimpin Cilacap? dia yang pasti jujur, 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 lurus, dan benar-benar lurus. Jangan seperti yang dulu. jangan seperti yang dulu. Yang dulu kapan? Yang dulu kapan Ki? Dulu kan yang malah yang bikin berhasil adanya Cilacap. Oce dulu ke kapan Ki? Dari zaman sekarang itu bukan zamannya saya. Oh, Yang sing wingi iki lah, saya harus lebih baik mungkin seperti itu. memang yang dulu itu kenapa Ki? Nggak jelas. Gak jelas. Seperti apa? Sing kudu bisa memimpin Cilacap dengan baik dan benar itu harus seperti apa sih? Tegas, Dan jujur, Jujur ya, utama itu ya. utama itu. jangan sampai terprovokasi. Terus kita Oke, pertanyaan terakhir Ki. Sekarang kan lagi banyak wabah sakit di musim ini. Menurut sudut pandang Aki itu alamnya itu sedang bagaimana dan kenapa Ki? Dari sana dan dari sana berseteru yang mengakibatkan alamnya Da- dari sananya itu dari mana Ki? Dari barat dan timur atau utara dengan selatan Ki? sana ke sana itu. Oh iya. Itu berseteru merebutkan apa Ki? kekuasaan. Kekuasaan. Indonesia kah atau seluruh dunia Ki? Oh dunia. Jadi perseteruan mereka itu mempengaruhi alam ya. Terus gitu Ki. Tadi sedikit ya seputar politik ya Ki. Nah terus mengenai alam juga tadi Aki sebutkan. Di waktu-waktu sekarang ini saya lihat ya, pandangan saya alamnya ini kan banyak sekali bencana alam seperti yang pernah kita terawang ya, kita telusuri ya waktu itu. Kita sudah ya prediksi, kita pernah mengupload, kita prediksi lah ya seperti yang sekarang terjadi itu sampai kapan hal semacam ini terjadi Ki? Walaupun yang namanya musibah bencana alam itu pasti setiap tahunnya akan ada, cuma kalau sekarang ini lebih kepada air ya Mas Gilang ya, air kan ya, banjir itu mau sampai kapan Ki? Sampai manusianya itu benar-benar
gitu ya. Jadi kalau manusianya masih belum berubah ya, itu akan bencana itu akan terus ya. Oh gitu ya Ki. Terus perlambangannya apa Ki? Untuk di waktu-waktu sekarang ini perlambangannya. Ya, Bentar Ki, relax dulu Ki, biar ngomongnya enak ya Dulur. Perlambangannya seperti apa Ki? ya hewan, Seperti hewan ya. ya yang berjalur, berjambut tanduk unicorn. Apa maksudnya gimana? Yang apa? Oh bertanduk. Seperti hewan ya gitu. Lambangnya seperti hewan. Hewan apa? kerbau, Hewan apa? kerbau, Kerbau ya. Jadi menurut Aki Sarayangan ini perlambangannya seperti kerbau. Kerbau kalau di kalangan bangsa manusia itu kan tolol ya. Bodoh sedulur. Kerbau itu bodoh ya. Manut bodoh gitu ya. Wis pokoknya kon ngalor melu ngalor itu melu ngidur begitu sedulur. Perlambangannya seperti itu. Jadi bisa saja pemimpin-pemimpin kita juga gitu ya, mudah terprovokasi gitu ya. Gitu. Perlambangannya seperti kerbau, bertanduk kayak gitu. Terus apa lagi Ki? Selain itu, bab kerbau tadi. yang namanya kerbau. Iya. Zaman dulu kan diperintah diapain diam saja. Oh gitu ya. Jadi terus diperintah di pokoknya kon ngapa bae meneng bae manut gitu. Ya, itulah manusia sekarang kebanyakan seperti itu. Oh gitu, nggak punya prinsip maksudnya. Ya, Nggak punya prinsip. Terus perwatakan lain seperti apa contohnya? Yang keras, terus egois, suka apa? adu domba. Oh gitu. Lah ini yang berbahaya ini. Adu domba ya Ki. Ya, Di waktu-waktu sekarang kayak gitu ya. banyak sekali. Tapi nanti fasenya akan terlewati nggak? Maksudnya setelah ini kita kira bisa nggak? Manusianya berpola pikir yang baik. Oh gitu. Gini Ki, berarti enggak gini maksudnya gini. Setelah ini kan lambangnya kerbau, terus seperti yang Aki sebutkan tadi apa nih namanya ya, sifat-sifat karakter simbol-simbolnya itu seperti yang Aki sebutkan itu. Terus itu nanti harus seperti apa kita menyikapi daripada gonjang-ganjingnya alam yang sekarang ini? Harus seperti apa sih kita, pesan-pesan untuk kita sedulur griming-griming khususnya ini harus seperti apa? Apa Berdoa Oh berdoa. Terus berdoanya sama siapa Ki? sama yang Siapa yang di atas Ki? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oh, Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala ya. mintalah pada dia. Nah, kalau yang bukan muslim Ki, Pada sendiri-sendiri percayanya itu apa? oh gitu ya. Oh, kepercayaannya sendiri-sendiri gitu ya. Kemarin saya ada wejangan dari salah satu sosoknya itu wanita, putri ya kemarin ya Mbak Wina ya. Saya sempat di wejang ya, terus di situ intinya pesan-pesannya adalah tentang alam, yang mana memang alam memang lagi seperti ini ya, itu juga ulahnya manusianya ya Ki ya, manusia seperti itu ya.
Itu pesan-pesannya kita suruh hati-hati, suruh saya juga khususnya suruh meredam. Terus kalau saya atau kita yang dulunya tidak kurang baik ya, bukan tidak baik, kurang baik ya kon diapiki maning seperti itu sayanya dan teman-teman kabeh lah itu misalnya. Nah itu insya Allah saya lakukan ya Mbak Wina ya. Yang namanya manusia kan tidak luput dari kesalahan begitu. Tidak semua seperti Raden. Oh gitu. Terus gimana? Di luar sana banyak yang sebaliknya. Oh gitu ya, terus gini Ki, pesan itu kemarin disampaikan untuk saya mengenai alam juga ya. Nah ini untuk Cilacap gimana Ki? Menurut itu kan masih Jawa ya, Cilacap di Jawa itu pandangannya Aki itu seperti apa Ki? Bab alam ini apakah seperti yang diwanti-wanti sama beliau? Benar berarti arahnya tetap air itu. Oh gitu. Keluar dari sana itu menyampaikan kepada manusianya, di mana manusia itu yang perlu dan ditentukan yang bisa untuk menyalurkan atau membimbing orang-orang yang seperti itu. Oh gitu. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan ya. Dia kemarin masuk ke itu ke wadahnya Mbak Wina ya kemarin ya. Ya, itu pun nggak lama. Berarti tetap kita harus waspada ya Ki ya. Ya intinya unsur alam ini kita waspada ya. Kita harus mendekatkan diri lagi sama yang di atas, mungkin seperti itu Ki. Terus ada pesan-pesan apa lagi Ki? Mengenai ya untuk kita, untuk teman-teman, untuk semuanya. Pesan-pesan yang indah sekali Ki. Hati-hati dengan orang terdekat. Waduh, aja kayak gue gini nyumper kan karo. Kenapa? Mereka bisa berbuat sebaliknya, seperti yang tadi saya katakan. Berarti intinya waspada lah ya. Curiga jangan Ki, tapi waspada mungkin seperti itu ya. Ya, karena sekarang zamannya itu sudah Zaman edan katanya Mas Dedi. ya bisa seperti itu. Oh iya. Mereka itu gampang dihasut. Oh gitu. Ya seperti kerbau itu. Oh kerbau. Tapi itunya ke saya Ki, saya kerbau ya Ki. Aduh. Jadi seperti kerbau. Enggak, ini saya mengkaitkan dengan itu ya. Pada zaman dahulu ada cerita ya. Cerita namanya coba apa Ki? Namanya. Itu yang kebo-kebo itu loh. Oh, harus siapa? Ya yang Enggak, itu siapa tadi namanya? Kebo Marcuet ya. Oh iya, Kebo Marcuet itu seperti apa Ki? Ada di pewayangan ya Pak Guru? Pak Guru sini Pak Guru. Nggak kelihatan kok. dia baik. Dia baik. Oh dia baik, Kebo Marcuet itu baik ya? Oh, Karena dengan kesombongan dan rasa dia ingin menguasai oh, dan percaya diri. tekan Kebo Marcuet Pak Guru. Oh dari Kebo Marcuet itu dulunya baik. Oh, Sebelum dia sombong sombong terus. karena kekuasaan dan kejayaan dia, Oh gitu dia ya. bisa mengalahkan semua. Oh ini. Oh jadi terus setelah itu jadi nggak baik kayak gitu apa Guru? Ya, Oh gitu. Berarti simbol apa gue mau? Kebo Marcuet itu ya itu tadi yang Aki sebutkan itu. Kebo Marcuet ya. zaman dulu itu akan kembali lagi seperti itu dan sekarang sudah. Oh, soalnya zaman pada kerajaan dahulu lah itu kata Akinya ini akan kembali lagi yang kayak dulu ya sih ya, kayak dulu lagi gitu kejadiannya seperti itu ya, seperti itu. Ada sedikit banyak sih ya apa ujangan yang bisa memotivasi kita semuanya, bukan saya terus teman-teman juga. Intinya kita banyak berbuat baik, terus kalaupun kita belum baik ya kita belajar untuk baik. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan Ki. Jadi
saya, jadi kejadian-kejadian yang lampau akan menjadikan saya pelajaran yang luar biasa gitu. Jadi tambah lebih baik lagi insya Allah. Ya intinya pesannya bagus ya dulu. Jadi buat saya khususnya atau teman-teman juga, kata beliau kalau saudara kita atau teman kita mengalami Jatuh. keterjatuhan, hal yang utama harus kita lakukan bukan kita menjauhi sedulur. Jadi contoh teman kita terjatuh kecemplung pacaran ya, atau got ya, bahasa Indonesianya got, jatuh kan bau ya. Yang harus kita lakukan bukan kita jauhi, tapi kita angkat, kemudian kita siram. Kalaupun bau kita bersihkan, kita angkat, kita bersihkan agar ya apa Bersih kembali. ya mungkin agar bersih, terus tidak apa namanya ya, tidak terjatuh Jatuh tadi lagi. iya, tidak terjatuh lagi, tidak jatuh dalam keterpurukan tadi. Harus diingatkan mungkin seperti itu ya Pak Guru. Jadi kalau ada teman kita yang saya juga mungkin atau khilaf atau seperti apa ya, bukan kita jauhi, bukan, tapi kita ingatkan dengan ya insya Allah Ki. Jadi mungkin harus kita mengingatkan ya seluruh. Jadi seperti itu pesan-pesannya dari Aki, mungkin seperti itu. Terus apa lagi Ki? Sudah. Yang terakhir spektakuler Ki, bagus Ki. Intinya gitu ya Ki ya. Ketika teman kita jatuh, yang kita lakukan adalah kita bangkitkan lagi gitu ya. Kita arahkan ke sesuatu yang baik, bukan kita tinggalkan ya Ki. Udah Ki, gitu Ki, seperti itu Ki. Ya terima kasih Ki, waktunya udah mau berkomunikasi, sharing, kasih wejangan juga buat kita ya. Ada wejangan lain lagi nggak Ki selain yang tadi? Selalu berbuat baik ya. Kalau kita dijahati, oke Pak Guru, ilmu Pak Guru ya. Kalau kita dijahati suruh dibalas dengan kebaikan katanya. Bismillah, insyaallah. Insyaallah Ki. Oke Ki, terima kasih Ki waktunya Ki. Ini akhirnya minta pulang terus. Jadi Insyaallah. Insyaallah, Semoga Ki. kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yaudah Ki, pulang Ki. Oke. Iya, Iya, jangan punya rasa sakit hati sama iri dengki. Iya. Jangan punya rasa sakit hati dan iri dengki katanya sedulur. Ya makasih Ki. Assalamualaikum. Ya sedulur, tadi kita sudah melakukan penelusuran sedikit ya. Kita melakukan penelusuran, terus ada wejangan-wejangan motivasi juga untuk saya dan teman saya dan semua sedulur gini-gini yang ada di rumah. Ya kita ambil sisi baik positifnya, yang tidak baik jangan dihiraukan saja, seperti itu sedulur. Mungkin penelusuran malam hari ini enggak panjang videonya, singkat saja karena waktu juga sudah pagi ini sedulur. Jadi kita ambil dari video tadi, tayangan tadi, kita ambil hikmahnya ya Pak Guru. Ada wejangan-wejangan motivasi juga tadi, luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada wejangan yang tadi disampaikan oleh salah satu energi ya. Mungkin seperti itu sedulur. Mohon maaf bila dalam penelusuran malam hari ini ada salah kata, ucap kata daripada saya atau tim saya, ataupun video nanti yang disajikan itu kurang baik, kurang sempurna, yaitu pasti kurang sempurna. Jadi kita minta kritik dan sarannya, motivasi yang baik lah, pokoknya yang baik-baik sedulur. Ingat, kebenaran hanya milik Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam creaming.